Jakarta itu kan mulai dari numpang, kos, kontrak, tapi bersyukurnya masih bisa lanjut sekolah ya dari SMP. Mbak bisa dong ceritain gimana perjalanan Mbak menyanyi dari sejak umur 5 tahun sampai sekarang tuh namanya masih dikenal sama semua banyak orang gitu sebagai penyanyi gitu. Tahun berapa juga tuh Mbak mulai merintis karir? mulai nyanyi tuh umur 5 tahun sebenarnya. Itu udah dari panggung ke panggung, udah all genre lah ya saat itu, karena kita diajarin gitu untuk bisa nyanyi semua jenis lagu, jenis musik gitu. Dan tapi memang lebih dominannya tuh di rock gitu. Makanya kalau di Jawa Timur sih rata-rata orang taunya aku tuh penyanyi rock gitu. Cuman berbagai festival gitu aku ikuti saat itu, kayak pernah pop juara 2 Jawa Timur. Yang terakhir yang membawa aku ke Jakarta itu adalah juara 1 lagu rock Jawa Timur saat itu. Dan waktu itu penyelenggaranya adalah label rock besar yaitu Lox Labor, di mana saat itu masih artis yang di Lox Labor tuh ada Anggun C. Sasmi, ada Yossi Luki dan sebagainya, ada Slang saat itu kalau nggak salah. Jadi ya udah gitu, itu yang membawa aku ke Jakarta. Nah ternyata di Jakarta itu luar biasa ya, nggak semudah yang dibayangkan orang. Memang kalau harus berjuang. Jadi aku betul-betul mulai dari nol, karena di sana saat itu aku datang. Aku menang festival itu tahun 90. Terus aku ke Jakarta itu tahun 91, awal 91. Nah ya udah, aku pikir udah cukup lah ya berjuang setahun gitu ya. Jadi di usiaku yang baru lulus SD, aku tuh kayak masih sempet kayak nyanyi kayak di kayak nightclub. Kalau sekarang apa ya namanya? Kalau dulu bar namanya ya, di daerah Mangga Besar ya. Jadi salah satu bar dulu namanya Valentino atau apa gitu. Aku pernah nyanyi di sana untuk membiayai biaya sekolah aku gitu. Jadi memang bagian dari perjuangan gitu loh. Jadi memang pagi harus sekolah, malamnya nyanyi untuk cari uang gitu. Tapi bersyukurnya memang perjuangan itu juga yang membuat aku kuat gitu. Jadi pada saat, tapi di momen yang ketika aku udahlah kayak Jakarta ini udah bukan tempatnya kita pulang kampung lagi aja gitu. Ternyata saat itu ada tawaran dari salah satu kenalan beberapa pencipta lagu gitu, kayak ada lomba lagu dangdut Jabotabek nih, memperebutkan piala Rhoma Irama saat itu. Ya udah aku mencoba untuk ikut, tapi targetnya bukan untuk supaya ini yang membawa gue untuk rekaman nanti gue bisa sukses, jangan, bukan itu. Lebih kepada hadiahnya saat itu 800.000, lumayan gue bisa beli tiket pulang, jadi gue pulang naik kereta bisa duduk. Triggernya itu pengen pulang. Untuk ongkos pulang aja. Karena waktu berangkat dulu kan aku bukan dari keluarga berada gitu, jadi pergi aja naik kereta ekonomi yang nggak dapet tempat duduk, kehabisan gitu. Aku dipangku sama ibuku pakai koran di depan toilet kereta. Jadi itu bagian dari perjuangan yang indah. Jadi buat aku rasanya mewah gitu kalau pulang tuh bisa naik kereta duduk gitu. Nah ternyata saat itu kebetulan pada saat festival aku ikut masuk grand final. Ada satu produser yang kebetulan ngeliat gitu, yang sedang mencari penyanyi atau bakat baru yang masih remaja yang belum pernah rekaman gitu, untuk lagu Mabuk Duit. Jadi saat itu ada lagu Mabuk Duit itu untuk audisi gitu. Nah aku salah satu yang diaudisi setelah menang juara 1 piala Pak Haji Roma itu. Akhirnya aku diaudisi dan akhirnya saat itu juga aku diterima. Nah itulah start aku awal 92. Album pertama Mabuk Duit keluar, berlanjut sampai dengan sekarang. Selama perjuangan tersebut orang tua ikut mendampingi nggak sih, kayak mungkin kayak ikut kompetisi, ikut nemenin manggung gitu nggak Mbak? Selalu, bukan hanya orang tua, keluarga semua. Ya karena ya mereka mungkin seneng ya gitu, maksudnya kayak udahlah nonton bisa kasih support langsung. Pastinya kalau kita dapat semangat dari 1-2 orang aja itu menambah ini kan ya, kepercayaan diri, apalagi keluarga gitu supportnya secara kompak. Jadi itu menjadi kekuatan yang luar biasa buat aku. Ingat nggak Mbak, salary pertama waktu manggung berapa Mbak kira-kira? Dan tahun berapa? Ingat nggak? Berapa ratus ribu atau berapa juta? Aduh, karena waktu kecil itu kayak gini, di daerah itu ada satu kesenian, kalau di Jawa Tengah namanya ketoprak. Nah kalau ini tuh namanya ludruk kalau di Jawa Timur. Jadi ludruk mereka tuh kesenian tradisional tapi ada grup musik dangdutnya gitu.
Nah sebenarnya yang nyanyi tuh kakakku gitu. Aku cuma ikut-ikut joget awalnya gitu. Jadi terus aku nggak tahu, aku ngerasa bahwa karena aku nggak pernah belajar nyanyi, jadi ini kan benar-benar bakat alam memang yang talenta yang Tuhan anugerahkan gitu, dan itu buat aku sangat bersyukur. Jadi kalau ditanya saat itu ketika mulai nyanyi, kayaknya dikasih 100 perak kayak. Waktu umur 5 tahun itu? Iya, 100 perak aja udah happy banget. Dibeli buat apa, Mbak? Bayangkan ya 100 perak zaman dulu itu kalau beli, kalau sekarang tuh ada namanya kerupuk miskin ya. Itu kita bisa dapat 1 karung loh jas. Banyak banget, jadi itu aja udah happy banget dulu tuh. Jadi emang dari kecil udah terbiasa cari uang sendiri. Waktu pindah ke Jakarta nih, yang kita lolos kompetisi juga, itu salary pertama berapa, Mbak? Salary pertama dulu ya, aku rekaman, aku di Jakarta itu kan mulai dari numpang, kos, kontrak, tapi bersyukurnya masih bisa lanjut sekolah ya dari SMP sampai dengan kuliah. Salary pertama kalau pada saat di kayak bar waktu itu biasanya tambahannya hanya dari saweran. Kalau bayaran itu aku kurang tahu, tapi kalau saweran lumayan ya, karena zaman dulu itu kalau orang nyawer itu minimal 50 ribuan uangnya, nggak ada 20 ribuan, 5 ribuan tuh nggak ada. Berarti dalam semalaman bisa sampai jutaan, Mbak? Bisa. Wow, ada nggak 5 juta? Tapi kan nggak semua ke kita. Itu dibagi dengan musik, belum lagi potongan yang lain. Jadi kenangan manisnya adalah kalau berapa jumlah nominal pastinya aku lupa. Tapi yang aku inget itu kalau ketika kita lagi nyanyi terus nggak ada saweran, antara kos-kosan dengan tempat kerja itu tidak jauh. Jadi biasanya kita jalan kaki, makanya mie instan di bawah stasiun gitu. Tapi kalau lagi dapat saweran lumayan bisa makan kue tiaw, walaupun kue tiawnya bang gerobak gitu ya, tapi rasanya udah nikmat banget. Baru ngerasain bener yang ini tuh pada saat setelah rekaman. Setelah rekaman itu yang mungkin tadinya cuma berapa puluh ribu gitu, ini bisa jadi ratusan ribu. Mbak sekarang karirnya udah sukses sebagai penyanyi gitu kan, terus gimana keluarga ngeliatnya? Sangat bangga pasti ya ngeliat Mbak Eri sekarang. Yang pasti kalau dari keluarga sih pastinya bersyukur, happy juga, bangga juga gitu. Dan ya aku sendiri juga bersyukur ya, maksudnya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk masih bisa terus berkarya gitu. Jadi ya sebisa mungkin, karena memang nggak tahu ya, jiwaku tuh emang seni gitu, aku tuh seniman banget. Jadi memang ya umur panjang jika Tuhan mengizinkan, sampai nanti Tuhan memanggil, ya pengennya masih bisa diberikan kesempatan bisa terus berkarya.